Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina wasbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikhwati fillah, bahwa saat ini umat Islam di berbagai daerah, berbagai negara mengalami sesuatu yang kita memprihatinkan. Ada perpecahan di sana sini, ada konflik antara satu dengan yang lain, ada yang saling menyalahkan antara satu yang lain, ada yang membid'ahkan antara satu yang lain. Maka untuk saat ini dan ke depan, persatuan ukhuwah maupun Islamiyah itu merupakan hal yang darurat yang perlu kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Wafillah memakuwah, bahwa persatuan merupakan sebuah modal kekuatan bagi kaum muslimin. Karena ketika kita tidak bersatu, maka kekuatan umat lain akan leluasa, akan bebas mendolimi, menginjak-injak, menghina kita. Oleh karena itu ada dua hal yang perlu kita jadikan bingkai dalam kita mengelola perbedaan ini. Yang pertama yaitu perbedaan yang terjadi di kalangan ulama, fuqaha, kalangan sahabat, dan kita kenal dengan perbedaan furu'iyah. Dalam hal ini kita bertasamuh, bertoleransi antara umat Islam satu dengan yang lain. Karena hal ini kita memakai kaidah pendapat saya benar, tapi mungkin mengandung kesalahan, dan pendapat yang lain salah tapi mungkin mengandung kebenaran. Jika ini yang kita kedepankan, maka terjadi toleransi di antara umat Islam. Yang kedua, ketika perbedaan itu dalam hal-hal usul, dalam hal-hal yang prinsip dalam agama, maka kita memakai kaidah bahwa pendapat kami itu benar, tidak mengandung kesalahan, tapi pendapat yang lain salah, tidak mengandung kebenaran sama sekali. Ini menunjukkan sikap prinsip kita terhadap hal-hal yang prinsip, terhadap hal yang usul. Namun perlu digarisbawahi bahwa ketika kita dalam berada posisi ini, kita harus tetap mengedepankan akhlakul kalimah, karena akhlak merupakan karakter kaum muslimin sebagai rahmatan lil alamin. Evatifillah, selanjutnya setelah kita mengetahui perbedaan mana yang masih dalam batas toleransi dan mana yang kita harus tegas, kita perlu mengedepankan adab. Ada beberapa adab yang perlu kita kedepankan. Di antaranya yang pertama, bahwa kita mengutamakan persatuan dan kesatuan di atas urusan yang lain. Ketika ada suatu hal, aktivitas atau kegiatan, tapi itu mengganggu persatuan di antara kaum muslimin, maka itu kita tinggalkan. Kemudian pandangan yang kedua yang perlu kita hadirkan dalam kehidupan kita, bahwa yang maksum, yang terjaga itu hanya Rasulullah SAW. Yang lain ya masih berusaha untuk menuju pada sebuah kebenaran, pada sebuah kebenaran yang sebenar-benarnya. Kemudian yang berikutnya adalah di dalam kita bermuamalah, kita berprinsip bahwa kita bekerjasama terhadap hal-hal yang kita sepakati, dan kita bertoleransi terhadap perselisihan atau perbedaan. Dan berikutnya lagi, kita membiasakan bahwa di dalam diskusi, di dalam berdialog antara satu yang lain, kita mengedepankan akhlak, kita mengedepankan mencari kebenaran, bukan mengedepankan ego kita, bukan mengedepankan kelompok kita, tapi kita memang dalam kerangka akhlak dan kerangka mencari kebenaran. Dan selanjutnya di dalam adab perbedaan ini, bahwa kita senantiasa berusaha mencari titik temu antara kaum muslimin yang satu dengan yang lain. Ada kalimatus sawa, kalimat yang sama antara satu yang lain. Terlalu banyak ruang dan waktu, terlalu banyak
tema yang persamaan di antara kaum muslimin. Tapi ketika banyak kesamaan, tapi ketika kita mengedepankan perbedaan, maka persatuan itu juga sulit terwujud. Oleh karena itu, melalui kesempatan kali ini saya mengajak, marilah kita mencari kesamaan di antara kaum muslimin. Ketika itu yang kita kedepankan, insya Allah persatuan dan kesatuan ukhuwah itu akan ada. Dan yang terakhir, kita mengedepankan muhkamat, ayat-ayat yang sudah jelas, kebandingkan yang mustasbihat, yang masih butuh penafsiran. Yang jelas itu terlalu banyak yang kita lakukan, sehingga hal-hal yang mustasbihat, yang perlu penafsiran itu bisa mengantarkan kita kepada persatuan dan kesatuan. Alhamdulillah, ketika hal-hal ini menjadi pagar kita di dalam muamalah, di dalam kerjasama, dalam perbedaan-perbedaan yang ada khususnya di Republik dan khususnya di Papua ini, insya Allah kaum muslimin akan utuh, kaum muslimin akan indah dalam ukhuwahnya, dan akhirnya kewibawaan kaum muslimin bisa kita wujudkan. Saya kira demikian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.